لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الإمام الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا أبا عبد الله الإمام الحسين الشهيد بكربلاء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi. Assalamu ala al-Husain wa ala أولاد الحسين أصحاب الحسين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلوات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat kita sudah memahami Asyura menurut Allah adalah tangisan. Yang kita tangisi adalah usaha kita untuk merubah keadaan kita menjadi baik. Kalau kita menangisi di hari-hari di bulan-bulan Ramadan, saat kita menangisi diri kita untuk pensucian, tazkiyah di bulan Ramadan, dengan tangisan itu kita mendapatkan ampunan sampai hari kiamat. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, kita disuruh menggembirakan ahli kubur. Aghni kulla fakir, mengayakan orang fakir. Ashbi kulla ja'i, kita menangisi karena kita lapar, karena kita ingat orang-orang yang lapar. Kita takut kalau sampai kita termasuk pendusta-pendusta agama yang tidak menganjurkan orang memberi makan. Uksu kula uryan, karena kita ingin mengganti pakaian kita menjadi pakaian yang lebih baik. Pakaian lama kita akan berikan kepada yang lain. Iqdi daina kulli madin, karena di bulan Ramadan banyak orang yang mengeluarkan zakatnya untuk melunasi hutang-hutang orang yang berhutang. Farrij yang kulli makrub, membebaskan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Rudda kula gharib, mengembalikan orang-orang yang terasing. Pembantu-pembantu rumah tangga kita, dia asing di tempat kita, dia ingin pulang kampung. Buka kulla asir, membebaskan, mendoakan agar para tawanan bebas, termasuk tawanan diri kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Aslih kulla fasid min umuril muslimin, memperbaiki keadaan kita, keadaan kaum muslimin. Kemudian kita memohon agar disembuhkan yang sakit, karena saumu tasihu. Dan puncaknya, ghayyir su'a halina bi husni halik, ada perubahan. Kalau Asyura yang kita pahami, semalam kita sudah membahas ada 10 yang harus kita tangisi. Karena Asyura adalah tangisan. Kita harus menangisi sholat kita yang masih centang perenang, yang masih belum tepat waktu. Yang kalau kita memahami apa yang diajarkan oleh Bunda Husain, Sayyidah Zahra, ada 15 siksa bagi mereka yang meremehkan sholat. Kita berusaha untuk hadir tepat waktu, ingin bergabung dengan frekuensi yang di situ adanya Rasulullah saat menjelang waktu azan, beberapa menit sebelum azan masuk sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama
dan pertemanan saya dengan banyak para ulama yang saya hidup bersama mereka, hadir di tempat mereka, bergabung bersama mereka. Menjelang waktu-waktu sholat mereka sudah siap sedia untuk hadir dalam jamuan yang begitu dahsyat, dalam undangan yang begitu dahsyat. Kalau hari-hari Asyura, hari-hari Muharram kita diundang oleh Aba Abdillah Al-Husain Abul Fadl Abbas. Di hari-hari menjelang salat kita diundang oleh Allah, dan di situ ada Rasulullah, di situ ada para aulia Allah. Saat itulah Rasulullah detik-detik menjelang azan dia memanggil Bilal, ya Bilal, arihni, arihni, senangkan aku, senangkan aku. Pelajaran Asyura harus merubah keadaan salat kita menjadi lebih baik, tepat waktu. Karena awwalu ma yuhasabu alaihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Kalau salat kita enggak beres, maka tidak ada satupun urusan kehidupan kita akan beres. Karena ada 15 siksaan menurut Sayyidah Zahra, Bunda Husain, Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah. 6 siksaan di dunia. Allah akan cabut berkah umur, usia, rezeki, berkah wajah orang soleh, dan keberkahan-keberkahan yang lain. Amal kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima. Doanya orang-orang yang mendoakan kita, kita bagian dari kaum muslimin, kita bagian dari kaum mukminin, muslimat dan mukminat. Doa itu tidak sampai pada alamat. Kalau Sayyid tadi, putra almarhum Al-Habib Al-Ustaz Ahmad Rusdi, yang membacakan nama satu persatu untuk membaca surat Al-Fatihah, atau menghadiahkan majelis ini menyebut nama-nama mereka. Kenapa para habaib sering ketika membacakan doa untuk menyebut nama mereka satu persatu? Karena ketika kita mengumumkan bacaan itu untuk lil mu'minin al mu'minat, maka dia masuk di dalam amalan gudang-gudang kebaikan. Dan mereka di alam barzah mengambil sendiri di gudang itu, di baitul amal, di alam barzah. Tetapi kalau namanya disebutkan satu persatu, itu kiriman majelis kita, itu direct langsung ke alam barzah mereka. Itu yang diyakini oleh para ulama, itu yang diyakini oleh para urafa. Pelajaran Asyura harus bisa merubah sholat kita, harus bisa merubah tazkiyah nafs kita. Karena menurut orang yang mendapatkan pelajaran besar, revolusi yang terbesar, revolusi yang tidak bisa dibandingkan. Kalau almarhum Al-Habib Hussein Al-Walid menyebutkan, kalau ada revolusi Perancis dibandingkan dengan revolusi Iran, itu bandingannya bagaikan telur dan matahari. Itu tidak sebanding sama sekali. Karena revolusi ini adalah cikal bakal daripada revolusi sahibul asri wa zaman. Salawat. Al-Imam Ruhullah Qaddasallahu sirrah menyebutkan bahwa tazkiyah merupakan sangat utama, melebihi utamanya ahli irfan, ahli fikih, ahli akhlak, semua orang-orang yang berilmu, ahli apapun yang mereka miliki, mereka semua berada di jahanam kalau mereka tidak mengutamakan tazkiyah. Maka pelajaran yang kedua dari Asyura harus ada tazkiyah, karena kesucian itu menentukan daripada ibadah kita, salat kita, ibadah kita, perjuangan kita tidak akan bisa sukses kalau tidak ada kesucian. Kita mempercayai manusia suci, kita tidak mungkin bisa berjumpa manusia suci kalau kita tidak sucikan diri terlebih dahulu. Pelajaran yang ketiga, puasa untuk menahan diri kita. Puasa bukan hanya menahan makan, menahan minum, tetapi menahan pendengaran kita untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Jaraknya kebenaran dan kebatilan cuma 4 jari. Yang Anda dengar batil kalau tidak kita cocokkan dulu dengan yang kita lihat. Yang kita lihat pun batil kalau kita tidak pikirkan dengan pikiran yang benar.
dengan pikiran, dengan cahaya pikiran yang diajarkan oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pelajaran yang keempat adalah haji. Haji adalah puncak kita, laisal jaza illal jannah. Dan dalam haji semua kita, pesannya Rasulullah kepada Sayyidah Zahra, jangan tidur, pastikan semuanya sudah haji dan sudah umrah. Umrah adalah haji kecil. Ketika Sayyidah Zahra menanyakan apa yang harus aku lakukan, kemudian Rasulullah mengajarkan, sekaligus mengajarkan semua ibu-ibu yang mendidik kita, bacalah tasbih subhanallah. Saat Anda membaca tasbih, ulama mengajarkan kepada kita, orang-orang arif mengajarkan kepada kita, saat kita mengucapkan subhanallah, kita arahkan kepada seluruh anggota tubuh kita. Sembari kita mengatakan, ya Allah, sucikanlah tubuhku seharian ini, baik telingaku, mataku, mulutku, ucapanku, pikiranku, anggota badanku. Itulah hakikatnya makna tasbih. Kalau kita baca maktam tasbih Zahra, kalau kita resapi makna maktam tasbih Zahra, hakikatnya kita sedang ingin mensucikan jiwa raga kita. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, kita ingin mensucikan harta kita, apa yang kita hasilkan. Dan saat kita mengucapkan la ilaha illallah, hakikatnya kita berada di pintu, di dinding Ka'bah yang ketiga, di pintu sorga. Kita ingin mensucikan akhlak kita. Kita tidak lagi ingin mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ingin melihat hal-hal yang bisa merusak pikiran kita, tidak akan mendengar, mencium, berkata, dan hampir semua indera kita akan jaga dengan satu kalimat la. Karena ada janji dari Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukankah Imam Ridha sepanjang perjalanannya dari Madinah sampai ke Iran, sampai ke Mashhad, beliau menjelaskan tentang la ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina min adzabi. Tetapi beliau menjelaskan ada syarat-syaratnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya apabila akhlak Anda jaga telinga Anda, mata Anda, ucapan Anda, pikiran Anda, kaki tangan Anda, maka tidak ada satupun api neraka yang akan menyentuh tangan itu, karena tangan itu lepas, jauh dari segala yang diharamkan oleh Allah. Amirul Mukminin, ayahnya Al-Imam Al-Husain, Imamil Masyariq wal Magharib, mengajarkan dalam Al-Quran ada 37 ayat-ayat tahlil, ayat-ayat kesuksesan. Siapapun yang membacanya dengan keimanan, maka dia akan katakan bahwa dia tidak lagi memerlukan tabib, karena 37 kalimat la ilaha illallah adalah penyelamat dia dari berbagai macam penyakit. Dan penyakit bisa jadi dia adalah pembersih dari dosa-dosa kita, bisa juga pengangkat derajat kita, untuk mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Itulah pelajaran haji. Setelah kita sucikan jiwa raga kita, sucikan harta kita, sucikan akhlak kita, baru kita angkat tangan wanhar. Wanhar itu kita menyerah, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lain, yang ada cuma Dia. Dia akbar min kulli syai'. Tetapi kita bisa datang menghadap kepada Allah setelah kita mengucapkan ya muhsin qad atakal musi, faqad amartal muhsin an yatajawaz anil musi, fa antal muhsin wa anal musi, fa bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa tajawaz an qabih ma ta'lamu minni. Maka dalam haji Anda ada salat, ada puasa, ada zakat, ada jihad, ada jamaah, ada Quran, ada ilmu, dan ada tangisan. Itu 10 pelajaran tentang yang harus kita tangisi. Sekarang kita akan menaikkan derajat kita ke tingkat yang lebih tinggi tentang Asyura. Dia bukan hanya sekedar tangisan.
Asyura adalah hari perlawanan. Tidak mungkin ada orang yang bisa berhasil melawan kalau dia kerjanya ditakut-takutin oleh syaitan. Kalau selama ini dia bersama syaitan. Tadi ayat yang saya baca surat ke 175 dari surat Al-Imran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka kerjanya syaitan. Syaitan besar, penjajah, yang sekarang dia ditakuti oleh orang yang sarungan. Sarungan yang mungkin dia tadinya main zapinnya di kapalnya mereka, dan dia sarungan mempunyai keberanian, dan dia tidak akan pernah takut karena dia punya pelajaran demi pelajaran yang dia dapatkan dari manusia suci Ahlul Bait. Karena saat orang sudah berhasil melawan syaitan, dan itulah yang ditanamkan oleh Al-Imam Ruhullah Al-Khomeini, bahwa beliau mengajarkan untuk mengenal siapa musuh Anda sebenarnya. Hakikatnya kita kadang-kadang mendapatkan anak kita, pasangan kita, dia menjadi musuh-musuh kita. Teman-teman dekat kita, pasangan kita. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ingatkan mereka. Kadang-kadang pasangan Anda, partner Anda, sahabat dekat Anda, suami atau istri, atau siapapun yang disebut pasangan, kadang-kadang dia berubah menjadi musuh-musuh Anda. Siapa hakikatnya musuh yang sebenarnya? Itulah syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Zarhum, jangan dihawel dia, jangan didengarkan dia, karena kerjanya cuma bisikin saja. Anda harus lawan bisikan itu. Panggil bisikan-bisikan malaikat untuk menjauhi bisikan syaitan. Iblis pernah menangis dalam riwayat muktamar terbesar yang pernah dilakukan iblis, dan iblis itu sempat menangis karena turunnya ayat Al-Quran. Saya pernah menyampaikan ayat ini ketika saya di penjara bersama almarhum Al-Walid Al-Habib Hussein Al-Habsi, saat orang yang menanyai saya yang kelasnya adalah kolonel atau jaksa-jaksa yang paling hebat, saat dia menanyakan apakah kami ada waktu untuk bisa bertaubat. Saya bilang iblis pun kepingin bertaubat. Dan bukan itu saja, iblis pun pernah bikin muktamar besar-besaran saat turunnya ayat Al-Quran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Mendengar Allah memanggil para pendosa dengan panggilan mesra. Pendosa panggilan mesra. Bagaimana detik-detik Sayyidah Zahra mau meninggal, Sayyidah Zahra mendoakan yang bermaksiat dari pengikut beliau. Asa orang-orang yang maksiat dari pengikutnya Sayyidah Zahra, pengikutnya Rasulullah dan Ahlul Bait banyak. Karena dia kalah dengan syaitan, kalah dengan nafsunya. Sayyidah Zahra doakan untuk pertama kali sebelum dia detik-detik diambil nyawanya, dia doakan para pendosa, Usa Ali Muhammad. Saat itu iblis goncang singgasananya, kemudian dia kumpulkan semua bala tentara setan. Bagaimana caranya jangan sampai anak Adam bertaubat. Iblis ingin bertaubat, disuruh sujud ke Adam. Dia bilang waktu hidup saja saya nggak sujud kuburannya dia nggak mau. Saat dia mendengar ada hamba Allah yang sudah diajak untuk bermaksiat bertaubat,
dan Allah buka pintu taubatnya, iblis nangis. Jangan sampai ada anak Adam bertaubat. Bisikkan ke telinga mereka satu kata aja. Kalau dalam bahasa Jawa satu kata, selesai. Jadi iblis tidak ngoda banyak. Dia hanya bisikkan telinga Anda ketika Anda ingin menyelesaikan ibadah sholat Anda. Anda akan katakan entar, engkau Kalau orang Jawa Barat bilang engke, orang Jawa Timur kan engko. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita akan memanggil suara malaikat kalau itu adalah suara setan untuk menunda kita melakukan perbuatan baik? Kita akan sukses dalam pelajaran Asyura. Sebentar lagi Asyura akan meninggalkan kita. Kita nggak tahu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari tangisan kita. Kita harus menangisi sholat kita yang setiap hari nggak beres, zakat kita, semua perbuatan-perbuatan akhlak kita dan seterusnya. Kita panggil malaikat. Makanya sahibul asri waz zaman menaruh di level pertama untuk zikir Anda. Anda diperintahkan untuk zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Zikran katsira adalah tasbih Zahra alaihi salam. Salawat. Saat Anda berzikir dengan zikir yang benar, zikir itu Anda ingat. Kalau Anda berzikir, Anda berdoa, Anda membaca doa, Anda harus mengenal itu suaranya siapa. Sama seperti Anda tahu adzan. Kenapa adzan akan mendatangkan para malaikat? Karena suara adzan hakikatnya suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau saya tanya kepada orang, banyak orang yang belum mendengar suaranya Rasulullah. Saya bilang, Anda pendusta, Anda mal'un, saya bilang. Anda terkutuk karena laknatullah alal kadzibin. Anda lahir sudah mendengar suara Rasulullah. Suara adzan adalah suaranya Rasulullah. Orang tua kita cuma meniru suara yang diajarkan oleh Rasulullah. Hakikatnya suara adzan adalah suaranya Rasulullah. Hakikatnya suara Quran adalah suaranya Rasulullah. Bukankah kita diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq saat kita akan membaca Al-Quran, asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik ala rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa kalamuka natik ala lisani nabiyyik. Saat Anda memanggil dengan suara-suara yang merupakan suara suci, maka berduyun-duyunlah malaikat-malaikat itu akan turun hadir. Yang sadar bahwa di majlis seperti ini Rasulullah hadir, Sayyidah Zahra hadir, dan para maksumin hadir, sahibul asri waz zaman hadir. Kita harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau tadi kita sudah mendengar suara Al-Quran, suara adzan adalah suaranya Rasulullah, suara doa-doa yang Anda baca, nisbatkan doa itu. Kalau doa sobah, Anda mendengarkan doa sobah atau membaca doa sobah, hadirkan bahwa Anda sedang bersama Amiril Mukminin yang membaca doa itu, dan Anda cuma meniru untuk membaca doa itu. Begitu juga doa-doa Sayyidah Zahra harian, Anda sedang berada di belakangnya, sehingga saat itu turunlah para malaikat-malaikat, dan Anda bagian dari malaikat-malaikat Allah untuk hadir di tempat itu, sehingga ada hasil, ada rasa, ada getaran yang bisa kita dapatkan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang terpenting itu adalah istaqim, istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah penting, artinya berkelanjutan, to be continue. Asyura, hari perlawanan, perlawanan terhadap ibadah kita yang tidak beres, maka selesai Asyura harus kita bereskan. Dan perlawanan terhadap kebohongan yang selama ini kita tidak lepas berbohong.
Selain kita tidak pernah merasakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Kalau kita sebut orang kita laknat, dia marah, kemudian kita dengan enteng untuk melaknat yang lain. Kadang-kadang kita gampang untuk menyebut orang munafik, kita nggak sadar bahwa ayatul munafiqin ada pada diri kita. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bertutur kata bohong, kalau diberi amanat dia khianat. Na'udzubillah min dzalik. Dan hampir semua ciri-ciri itu ada pada diri kita. Asyura, pelajaran Asyura harus kita lawan. Perlawanan terhadap kebohongan, perlawanan terhadap penipuan, perlawanan terhadap manipulasi, perlawanan terhadap distorsi, perlawanan terhadap kemunafikan, ketundukan terhadap kezaliman, kenetralan, kebisuan menghadapi kerusakan. Anda netral, tidak mau ikut-ikut. Nanti kalau saya ikut-ikut, nanti dunia saya akan hilang. Ada rasa ketakutan, ada takut miskin, takut nanti kita dikucilkan. Maka ketakutan itu akan hilang kalau Anda bersama manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang dituruni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya. Karena ketakutan itu adalah pasukannya kegelapan. Anda bersama cahaya. Shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selain Asyura adalah hari perlawanan terhadap kebohongan, penipuan, manipulasi, Asyura juga perlawanan terhadap kezaliman, penindasan, perampasan, kekejaman, kebiadaban, dan kekuasaan, anti kemanusiaan. Kita harus melawan itu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kalau hari-hari ini terjadi Karbala di Palestina, di Gaza, baru kita dengar hari ini terjadi pembantaian lagi dengan bom yang begitu dahsyat, kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Kalau sahabat-sahabat kita, saudara kita ahli sunnah ada kunut nazilah, kita kunut tiap sholat. Yang harus kita baca dalam doa kunut kita agar disegerakan munculnya sahibul asri waz zaman, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan semua kezaliman di muka bumi ini. Inilah hari pernyataan kasih sayang. Asyura adalah pernyataan kasih sayang. Puncak daripada orang yang zikirnya benar, dia mempunyai jiwa kasih sayang yang begitu dahsyat dan jiwa pengorbanan yang begitu besar. Tidak pernah dalam sepanjang sejarah bahwa Ahlul Bait dan pengikut Ahlul Bait memulai peperangan dan tidak pernah menolak ketika peperangan itu dimulai, dan mereka pasti akan melanjutkan peperangan itu sampai selesai dan tuntas. Asyura adalah bukan saja pengorbanan manusia suci untuk sesama manusia, tapi dia adalah perayaan peri kemanusiaan, hari manifestasi cinta. Karena Asyura adalah upaya besar untuk mengembalikan umat ke ajaran yang benar, ke jalan yang lurus. Sampai sekarang banyak orang yang enggak jelas. Dia tahu enggak ajaran yang Anda ini ajaran benar, ajaran suci atau tidak? Enggak jelas. Banyak mereka ditipu. Ditipu dengan ditambah maupun dikurangi. Dalam ibadahnya ditambah dan dikurangi, dia enggak sadar. Kadang-kadang diceritakan barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni semua dosanya. Walaupun amin itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan dia akan tambah di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam sholatnya dia teriak. Kalau kita ingin jelaskan, ingin mengatakan kepada mereka dengan kajian-kajian ilmiah, apakah ada di dalam surat Al-Fatihah itu amin, Anda bisa buka? Ada. Yang ada di dalam hadis. Hadisnya pun juga kalau aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat. Siapa yang pernah mendengar aminnya malaikat? Kita akan mendengar suara malaikat
Kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kita akan menyampaikan ada suara semut. Apa yang diucapkan oleh semut? Baca surat An-Naml. Ya ayuhan naml, hudu masakinakum layatimannakum Sulaiman wa junudah. Kalau Anda membaca apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh semut, kalau Anda mau coba. Kalau Anda di hadapan Anda begitu banyak semut, baca ayat itu. Nanti semut itu akan mendengar, kemudian semut itu memisahkan dirinya dan pergi meninggalkan tempat di mana tempat itu ada dia. Dan begitu pun juga ada suara burung dan suara yang lain. Hakikatnya Anda disuruh memanggil saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah 160 atau 260 atau 261. Wa idh qala Ibrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Fahuz arba'atan minat tair. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, gimana caranya kau menghidupkan yang mati? Apakah kau enggak yakin ya Ibrahim? Yakin. Ambil 4 ekor unggas. Kasih nama mereka satu persatu. Kemudian cincang mereka kumpulkan menjadi satu. Taruh di 4 bukit, 4 pojok. Kemudian panggil mereka. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Itu begitu dahsyatnya. Apakah itu cuma untuk Nabi Ibrahim? Untuk orang yang beriman pun juga bisa. Yang mengimani ayat ini, yang istiqomah dengan ayat ini. Kalau dia memanggil walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Anda yakin nggak ketika Anda membaca tawasul tadi yang sudah dibaca, memanggil 14 manusia suci, yakin gak mereka datang? Saya yakin mereka hadir. Karena banyak orang yang menyaksikan saat kita membaca tawasul, itu semua 14 manusia cahaya yang kita panggil, ya Abul Qasim, ya Rasulullah. Kira-kira Rasulullah tidak menjawab? Menjawab. Begitu juga Sayyidah Zahra, begitu juga Sahibul Asri waz Zaman. Panggil, karena perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha yatinaka sa'ya. Panggil. Cuma saat Anda memanggil, Anda yakin atau tidak yakin? Itu yang jadi permasalahan. Yakin memang memerlukan tafsiratul fitan, ta'awulul hikmah, ma'ariful ibrah, sunnatul awwalin. Itu yang diajarkan oleh Amirul Mukminin. Saya diminta waktu cuma 30 menit. Oke, sebentar lagi, sedikit lagi. Untuk dibacakan maktal katanya. Asyura adalah perayaan nilai-nilai kesucian. Dia adalah pengorbanan kemanusiaan, nilai-nilai ilahi yang menjunjung tinggi. Inilah hari kemenangan, darah, suci, bersih, mengalahkan pedang penindasan dan tombak kenistaan. Inilah hari pementasan keluhuran, keagungan dan kesempurnaan. Inilah hari takkan pernah berlalu dari hati manusia. Di hari Asyura, waktu menjadi beku, tak sanggup beranjak menyaksikan antusiasme dan heroisme dalam bentuknya yang sedemikian sakral itu. Karbala adalah padang kesaksian, bumi perlawanan, tanah kesyahidan, panggung perwujudan cinta sesama melalui pengorbanan jiwa, raga demi keadilan dan kebenaran. Di Karbala, ruang menjadi terlipat, tanah tak berani bergerak menampung darah-darah suci keluarga Nabi. Di wilayah yang telah menampung ribuan tahun peradaban manusia itu, di tanah yang menjadi sumber kehidupan ratusan kerajaan dan imperium itu, di tempat yang menjadi saksi bagi penulisan pertama sejarah umat manusia itu, di kawasan 2 sungai yang disebut dengan Mesopotamia itu, di sebelah sungai Efrat yang telah mengalir selama ribuan tahun silam, di sanalah Al-Imamul Husain, putra Ali cucunda Nabi, bangkit menyambut tugas dan menunaikan amanahnya untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran,
kepada jalan lurus, keadilan, perikemanusiaan, kemuliaan, dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karbala bukan prahara maya, tapi ia nyata adanya. Karbala bukan murka semata, ia penuntut durhaka selamanya. Karbala bukan dendam buta, tapi dia duka nestafa. Karbala bukan luka lama, ia akan tetap menganga. Karbala bukan hanya tusukan pedang ke dada, ia menusuk jiwa dan agama. Karbala cabikan dan cincangan. Lalu apa yang tercabik darimu? Karbala terlepasnya kepala. Lalu apa yang terlepas darimu? Karbala jeritan Zainabah. Lalu apa yang terjerit darimu? Karbala terenggut Ruqayyah. Lalu apa yang terenggut darimu? Karbala dihantar 23 kepala kesayangan Muhammadah. Lalu apa yang terhantar darimu? Karbala serahkan 73 nyawa demi bentengi Siratul Mustaqimah. Lalu apa yang terserahkan darimu? Karbala meleleh untuk agama. Lalu apa yang terleleh darimu? Karbala semuanya untuk agama. Lalu mengapa kau injak agamamu? Karbala bukan mengungkit luka, tapi ia jalan menuju ke sorgamu. Karbala tidak akan pernah dilupa, ia tak akan sirna selamanya. Kulla yaumin Ashura wa kulla ardin Karbala. Ya Aba Abdillah, Ya Husain bin Ali, ayyuha syahid, ya bna Rasulillah, ya hujjatallahi, ya sayyidana wa maulana, inna tawajjahna wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka hajatina ya wajihan ishfa' lana inda Allah ya wajihan ishfa' lana. Ya Allah, kami ingin memohon apa yang pernah dimohonkan orang-orang yang hadir di padang Karbala, orang yang menjadi saksi di padang Karbala. Dia putranya Imam Hussein Asy-Syahid. Dalam tuntunan doa sambil merintih dan meneteskan air matanya, beliau memohon kepada Allah dengan permohonan maaf atas perbuatan jelek manusia, atas kekurangan memenuhi hak-hak mereka. Dalam doanya Imam Sajjad berdoa, Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni a'tadiru ilaika min madlumin dulima bi khadrati falam ansuruh, wa min ma'rufin usya ilayya falam ashkuruh, wa min musin i'tazara ilayya falam a'diruh, wa min dhi faqatin sa'alani falam uthiruh, wa min haqqi dhi haqqin lazimani li mu'min falam uwaffiruh, wa min aibin mu'min dhahara li falam asturuh, wa min kulli ismin aradari falam ahjuruh. A'tadiru ilayka ya ilahi minhunna wa min nadhairihinna i'tidharan nadamatan yakunu wa'idan lima baina yaday min asbahihin. Fasalli ala Muhammad wa alihi waj'al nadamati ala ma waqa'tu fihi min az-zallat wa azmi ala tarki ma ya'riduni min as-sayyi'at taubatan tujibu li mahabbataka ya muhibbat tawabin. Ya Allah,
dengan asma-Mu yang maha kasih dan maha sayang. Kami mohon ampun padamu ya Allah. Kami mohon ampun padamu ya Allah. Di hadapan kami ada banyak orang yang dizalimi, tapi kami belum mampu menolongnya. Ampuni kami ya Allah. Banyak orang yang berbuat baik kepada kami, tapi kami belum berterima kasih kepada mereka. Seandainya Kau berikan pahala dari majelis ini, sampaikan kepada orang-orang yang banyak jasanya kepada kami. Dan juga banyak dosa kami kepada mereka. Jangan sampai mereka menuntut kami nanti di hari kiamat. Banyak orang yang bersalah sudah minta maaf kepada kami, tapi kami tidak memaafkannya. Banyak orang susah memohon bantuan kepada kami, tapi kami tidak menghiraukannya. Ada hak orang mukmin dalam diri kami, tapi kami tidak memenuhinya. Tampak di depan kami aib mukmin, tapi kami tidak menyembunyikannya. Di hadapan kepada kami dosa, tapi kami tidak menghindarinya. Ilahana ya Allah, jadikan malam-malam peringatan Asyura yang kami hadir, jadikan apa yang kami mohon ini ya Allah permohonan dari hamba-hamba-Mu yang saleh, yang tidak hadir bersama kami, yang titip doa kepada kami. Jadikan permohonan kami ini semua ya Allah. Kami mohon ampun dari semua kejelekan ini ya Allah, dan yang sejenis juga dengan itu. Sungguh kami menyesal. Biarlah itu menjadi peringatan agar kami tidak berbuat yang sama sesudahnya. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, penyesalan atas segala kemaksiatan, tekad kami untuk meninggalkan kedurhakaan. Jadikan itu semua taubat yang menarik pada kecintaan-Mu, duhai yang mencintai orang-orang yang bertaubat. Allahumma qul li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadis sa'a fi kulli sa'a waliyan hafidha qaidan wa nasira wa dalilan wa aina la tuskinahu ardaka taw'a tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.